Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai, ahlan wa sahlan. Selamat datang kembali ya di vlog saya. Semoga sahabat semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dimurahkan rezekinya, dan dimudahkan urusan kita tentunya. Amin ya robbal alamin. Senang sekali rasanya masih bisa menyapa sahabat semua dimanapun berada. Dari mana aja nih yang udah hadir. Buat yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang ya, ahlan wa sahlan. Salam kenal dari saya, Ummu Ar-Khadijah yang tinggal di Pekanbaru. Nggak kerasa ya, ternyata sekarang udah di pertengahan bulan Oktober aja. Waduh, baru kemarin rasanya bulan September. Ternyata sekarang udah hampir say goodbye lagi nih sama bulan Oktober. Ya, walaupun demikian tapi nggak apa-apa. Kita lanjutin aja buat video budgeting. Walaupun ini harusnya di awal bulan, tapi untuk kali ini di pertengahan bulan juga oke gitu. Salah satu problem atau masalah yang sering terjadi dalam rumah tangga adalah bagaimana cara mengelola keuangan. Bagaimana caranya supaya uang dalam rumah tangga itu cukup dalam 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, ataupun bagaimana kita mengatur keuangan sehari-hari. Nah, begitu penting banget nih kita perempuan atau sebagai istri dalam rumah tangga harus pandai mengatur keuangan supaya tidak terjadi masalah besar pasak daripada tiang. Tapi walaupun demikian, ini maksudnya bukan untuk menggurui atau mengajari teman-teman semuanya, bukan. Saya masih belajar banyak banget dari sahabat semua, juga dari teman-teman yang lain. Saya juga di sini masih pemula yang masih sedikit banget pengetahuannya tentang budgeting. Tetapi apa salahnya nih kalau kita belajar bersama-sama gitu. Karena dari pengalaman saya itu sangat jauh berubah dari sebelumnya yang belum mengenal budgeting atau mengelola keuangan dan sudah mengelola keuangan. Itu hasilnya memang jauh berbeda gitu. Kita lebih pandai mengatur keuangan, bagaimana pengeluaran harus sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, ini kayaknya sambil curhat aja ya sahabat semuanya. Ini aku sambil nulis-nulis walaupun tulisannya jelek, tapi ya nggak apa-apa, namanya juga pemula, masih awam banget. Nah, buat teman-teman yang penasaran bagaimana kita mengelola keuangan pada bulan ini, yuk simak terus ya. Nah, yang pertama sekali di sini ada pendapatan atau income itu murni dari hasil gaji suami saya, yaitu sebanyak 3 juta. Jadi 3 juta inilah yang nantinya harus dibagikan ke dalam beberapa pengeluaran, seperti ada yang disimpan, ada pengeluaran wajib dan lain-lainnya. Dan kondisi atau keadaan keluarga terdiri dari 1 anak yang masih bayi dan tentunya kedua orang tua. Sebelum lanjut, lebih saya pertegas lagi bahwa mungkin nanti terdapat banyak perbedaan antara pengelolaan keuangan dari saya dan juga yang lainnya, karena keluarga yang satu tidak sama persis dengan keluarga yang lainnya. Cara mengelola keuangannya ada perbedaan nanti, dan itu kita sesuaikan aja dengan kondisi keluarga kita. Nah, untuk yang pertama di sini saya ada pembagiannya dari saving atau yang disimpan ini, termasuk di dalamnya ada tabungan sebanyak 200.000 dan dana darurat sebanyak 100.000, dan ini juga tergantung dari keuangan kita ya sahabat semuanya. Bisa misalnya tabungan kita itu lebih banyak lagi atau lebih sedikit, bisa aja. Dan dana darurat itu tergantung kemampuan kita, tergantung berapa yang ingin kita simpan. Next ada pengeluaran wajib. Pengeluaran wajib di sini maksudnya adalah pengeluaran yang mesti atau yang harus kita keluarkan dalam setiap bulannya, seperti ada belanja bulanan. Nah, di sini aku belanja bulanannya itu dibagi menjadi 4 minggu ya sahabat semua. Jadi dalam 1 minggu itu dibutuhkan 200.000 untuk belanja setiap minggunya. Nah, jadi 200 dikali 4 jadi totalnya 800. Selanjutnya ada kuota internet. Ini anggarannya sebanyak 150.000. Ini untuk 2 orang ya, saya dan suami. Jadi anggarannya ada 150.000. Mungkin saja teman-teman ada yang lebih besar dari itu.
tergantung keluarganya masing-masing. Next itu ada listrik dengan budgetnya 150.000 untuk 1 bulan. Ini pemakaian maksimal insya Allah sudah cukup. Dan selanjutnya ada sewa rumah sebanyak 500.000 dan ini untuk 1 bulan juga. Selanjutnya ada LPG atau gas. Ini harganya saya buat budgetnya 25.000. Memang sebenarnya harga gas di sini berkisar di antara 22, ada yang 23 dan ada juga yang 25. Tapi biasanya kami belinya di harga 23.000. Selanjutnya ada galon dengan budgetnya 72.000. Oke, selanjutnya adalah sedekah sebanyak 50.000 rupiah dan juga ada beras ini dengan budget 300.000 rupiah. Ini meningkat harganya ya, naik terus, jadi kita harus budgetnya juga harus dinaikkan karena sebelumnya ini 255 tapi sekarang sudah hampir mencapai 300.000 rupiah. Selanjutnya ada sabun dengan budget 200.000. Ini sudah termasuk sabun untuk cuci piring, untuk cuci baju dan lain-lainnya. Oke, selanjutnya ada biaya anak di sini dengan budget 150.000 rupiah dan di bawahnya ada jajan dengan budget 100.000 rupiah. Nah, selanjutnya ada arisan dan sampah. Di sini sampahnya di lingkungan kami ini sebanyak 15.000 rupiah. Kalau digabung dengan arisan jumlahnya keseluruhan adalah 40.000 rupiah. Oke, selanjutnya yang terakhir ini ada jalan-jalan dengan budget 100.000 rupiah. Jadi biaya jalan-jalan di sini itu kita nggak mesti harus pergi jalan-jalan gitu ya, bukan. Kadang kita bisa buat ini sebagai simpanan atau ketika kurang untuk biaya belanjaan, nah kita bisa ambil dari sini. Nah, untuk mengetahui total keseluruhan, jadi kita tambahkan dulu nih dari belanja bulanan sampai belanja atau jalan-jalan. Nah, jadi total keseluruhan budget pada bulan ini adalah sebanyak 2.937.000. Jadi sisa uang dari budget bulan ini dari yang 3 juta tadi kita kurangkan 2.937.000, dapat sisanya sebanyak 63.000 rupiah. Nah, sekian dulu video hari ini, semoga bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.